Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desti Alvina. Saya akan mempresentasikan mengenai materi perencanaan dan perancangan isolator pasang luar. Isolator pasang luar ini merupakan komponen penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mencegah aliran arus listrik menuju tanah ataupun konduktor lainnya. Nah, jadi isolator pasang luar ini dia berfungsi untuk mencegah aliran arus listrik tersebut menuju ke tanah ataupun ke konduktor lainnya. Adapun jenis-jenis dari isolator pasang luar ini ada beberapa macam. Yang pertama ada isolator pin. Digunakan pada saluran distribusi tegangan rendah dan juga tegangan menengah. Kemudian ada isolator suspensi yang digunakan pada jaringan transmisi tegangan tinggi. Kemudian ada isolator pos digunakan pada gardu listrik dan peralatan listrik lainnya. Dan selanjutnya ada isolator tegangan ultra tinggi atau UHP yang mana isolator ini digunakan pada sistem transmisi dengan tegangan di atas 765 kilovolt. Nah, isolator pasang luar itu memiliki material dan konstruksinya. Nah, adapun material dan konstruksi dari isolator ini, yang pertama ada keramik atau porselen, ini memiliki ketahanan mekanik dan termal yang tinggi. Kemudian ada polimer yang lebih ringan dan tahan terhadap pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya ada kaca. Kaca ini memiliki karakteristik pembersihan diri dan transparansi yang lebih baik. Selanjutnya, perancangan isolator pasang luar. Nah, dalam perancangan isolator pasang luar, beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tegangan kerja. Nah, itu untuk menentukan isolasi minimum yang diperlukan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Nah, kita juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan, yaitu termasuk suhu, kelembapan, dan juga polusi. Kemudian ada kekuatan mekanik. Itu harus mampu menahan beban mekanis akibat konduktor dan angin. Nah, selanjutnya ada kinerja listriknya harus memiliki resistansi dan kapasitas yang sesuai. Nah, jadi untuk perancangan isolator pasang luar ini, beberapa faktor tadi itu sangat harus diperhatikan agar perancangan ini berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada metode perancangan. Nah, metode yang digunakan dalam perancangan isolator meliputi analisis medan listrik, kemudian ada simulasi tegangan tembus, dan juga pengujian laboratorium terhadap spesimen isolator. Nah, selanjutnya contoh kasus untuk perancangan isolator pasang luar. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus diperhatikan dan juga nilainya. Yang pertama untuk tegangan kerjanya. Nah, tegangan kerjanya di sini memiliki nilai 150 kilovolt. Kemudian ada jenis isolatornya. Jenis isolatornya adalah jenis suspensi, yang mana pada slide sebelumnya telah dijelaskan untuk jenis isolator meliputi adapun jenisnya suspensi. Kemudian ada parameter material. Nah, pada kasus kali ini, material yang digunakan yaitu berjenis polimer. Nah, kemudian ada jarak shrinkage, yaitu sekitar 31 milimeter per kilovolt. Nah, kemudian ada kekuatan mekaniknya, yaitu 120 kN. Nah, selanjutnya ada ketahanan terhadap polusi udara. Nah, dia memiliki ketahanan yang tinggi terhadap polusi udara. Nah, sehingga telah memenuhi dari faktor-faktor yang harus kita perhatikan untuk perancangan isolator pasang luar tadi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, dengan mempertimbangkan dari semua parameter tadi, digunakanlah isolator polimer dengan panjang kripex 4.650 milimeter agar dapat bertahan dalam lingkungan yang tercemar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi perancangan isolator pasang luar itu harus memperhitungkan berbagai faktor teknis dan lingkungan untuk memastikan keandalan sistem tenaga listrik. Nah, pemilihan material yang tepat dan metode perancangan yang sesuai akan meningkatkan daya tahan serta efisiensi isolator. Kemudian, perlu diperhatikan bahwa riset lebih lanjut mengenai penggunaan material inovatif seperti nanokomposit untuk meningkatkan kinerja isolator pasang luar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.